Selamat bertemu kembali semuanya di perkuliahan kontrol numerik kita hari ini. Ya, di perkuliahan kita hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai pelajaran simulasi CAM ya, di mana proses untuk membuat simulasi CAM ini diawali dengan pembuatan model part 3D-nya dari awal ya oleh mahasiswa sendiri ya. Jadi latihan ini tidak lagi menunggu model yang sudah jadi, tetapi kita sendiri yang berinisiatif untuk menyiapkan modelnya dari awal ya, sebelum kita membuat simulasi CAM dan melengkapinya dengan pembuatan list tool serta NC code. Oke, seperti biasa kita aktifkan software SolidWorks-nya. Jadi pelajaran hari ini kita akan belajar bagaimana membuat model 3D ya untuk latihan simulasi CAM. Seperti ini ya bentuknya. Jadi ukurannya panjang, lebar, dan tingginya 100 kali 80 kali 15 ya. Dengan ketentuan untuk pembuatan simulasi CAM-nya di sini disebutkan bahwa tools-nya yang dipakai hanya tools dengan tipe end mill atau end mill itu sama dengan flat mill yang diameternya 10 mili, spindle speed-nya 1500 rpm dan feeding-nya 80 mm per menit. Oke ya. Kita akan buat seperti ini. Klik lagi di software SolidWorks-nya. Kita klik di toolbar new. Klik di template part, lalu klik OK. Seperti di pertemuan perkuliahan kita yang sebelumnya, ya, bahwa nanti pada saat pembuatan proses simulasi CAM-nya, kita akan buat beberapa alternatif. Ya. Ini untuk membuka wawasan kita, sekaligus juga mengetahui proses mana yang lebih efektif ya pada saat kita pergunakan. Ya, jadi kita bisa mempunyai beberapa pilihan ya. Sama seperti di pelajaran kita sebelumnya. Kita akan buat seperti itu. Kita tunggu ini sampai template-nya aktif. Memang kadang di awal ini agak lama sedikit ya. Apa? Oke, ini udah. Ya. Oke, setelah template aktif, ya, kita akan mulai pembuatan model komponennya. Ya, pertama-tama kita akan buat dulu kotak dengan ukuran 100 kali 80 kali 15. Ya. Biasa kita klik di tab features, lalu klik di extruded boss atau base ya. Lihat di sini pada saat muncul pilihan original plan, kita klik di top plan. Oke, kemudian kita klik ya kelompok toolbar dari rectangle, pilih yang center rectangle supaya kita bisa memanfaatkan titik pusat rectangle ini bisa kita tempatkan di center point. Oke, kemudian kita klik di smart dimension, input, sini kita buat 100 ya, atau 80 lah di sini kan vertikalnya. Kemudian yang bawahnya ya kita ketik 100. Oke, kalau udah kita keluar dari dimension, lalu klik di exit sketch. Oke. Kemudian kita akan extrude ya dengan ketebalan 15 mili. Ya. Kalau udah kita klik OK. Ya. Ya. Oke, jangan lupa kita save ya.
Kita save ya. Karena ini adalah pertemuan ke-12, kita ketik nih latihan KN12. Oke, kemudian kita akan mulai membuat bagian ya. Jadi menghilangkan bagian yang di samping sehingga terbentuk seperti ini. Kita lihat ukurannya. Celahnya ini 8 mili, 8 mili, 8 mili ya. Kemudian ada apa namanya slot. Ada di 4 sisinya ada slot. Klik. Arahkan kursor ke permukaan atas. Lalu klik di sini sketch. Setelah sketch plan-nya aktif, kita klik di sini. Pilih normal to. Oke. Kita perkecil sedikit. Oke, kemudian klik di kelompok rectangle ya. Bisa kita pakai yang corner rectangle. Dapatkan seperti ini. Oke. Kalau udah keluar dari rectangle, lalu klik relation. Ya, klik add relation. Ya, di sini select entities-nya kan ada 4 nih. Ini kita clear semua. Clear selection. Lalu klik nih. 1. Kemudian 2 ya. Pilih collinear. Oke. Kemudian berikutnya nih 1 2 collinear. Oke. Klik 1 2 collinear lagi. Klik 1 2 collinear. Jadi kalau misalnya dia belum langsung berimpit, kita klik di sini ya untuk membuat dia berimpit. Kemudian kalau udah kita keluar dari add relation, klik lagi di toolbar corner rectangle. Kita buat ya rectangle di dalam kotak ya. Udah, kemudian kita keluar dari rectangle lalu klik sekarang smart dimension. Kita input dimensinya untuk mengukur ya, memberikan dimensi celahnya ini 8 mili. Lalu ini juga sama. Di sebelah sini juga sama 8 mili. Berikutnya di sini juga sama 8 mili. Berikutnya ini juga sama 8 mili. Oke. Ya, kemudian kita keluar dari dimension. Berikutnya kita akan membuat ya. Nih ada bagian area yang di slot seperti ini ya. Lihat dia lebar slotnya ini 12, kemudian jarak dari titik pusat lingkaran ini ke jarak sini, garis tepi yang sebelah sini itu masing-masing 15, 15, 15. Oke, kita akan buat dulu garis bantunya di sini. Kita akan buat klik ya, center line. Kita cari center line atau oke, kita pakai center line aja nggak apa-apa. Tuh. Kanan, select. Ya, pastikan di sini muncul nih relationnya. Kemudian lagi berikutnya. Ya, klik kanan, select. Ini line. Ini pastikan relation. Kemudian klik di line. Ya, kita ganti menjadi for construction. Oke. Yang ini juga kita klik ini for construction juga. Oke. Kemudian kita klik ya. Di sini bisa kita offset entities. Kita offset entities. Offset entities kan dia 12 ya. Celahnya berarti kita buat 6. Klik.
satu. Oke, kita akan offset lagi berikutnya. Kita klik ini. Oh, ini oke, kita klik offset lagi ya. Kita klik offset entities. Masih 6. Klik ini, arahkan ke kita klik ini. Arahkan ke atas ya, reverse, klik reverse. Ya. Klik. Kemudian klik lagi di offset entities. Ya, klik. Ya, oke. Lalu klik lagi offset entities. Klik. Ini kita klik reverse. Oke. Ya. Pada saat ini udah. Kemudian kita klik lagi offset entities. Sini ganti 15 ya. Ini kita klik. Ini kita klik reverse supaya dia ke dalam. Oke. Oke, kalau udah kemudian kita akan trim ya. Kita klik di trim entities. Yang ini bisa kita hilangkan. Oke. Masih di trim entities. Oke. Ini juga sama. Oke, ini juga sama. Oke. Ya, kemudian ini juga kita klik trim entities-nya. Ini juga sama trim entities. Oke, ya. Sini kita cek. Oke. Kita cek nih yang 15 ini oke, sini. Yang lainnya juga ini under define. Jadi ya kita tambahkan yang belum dikasih dimensi. Ini oke 15. Oke, ini berarti udah kelebihan ya, kelebihan. Kalau gitu ini under define. Berarti masih ada yang ini ya, berarti yang ini belum ke constraint. Kita klik dulu di sini add relation. Klik point dengan ini. Klik di coincident. Oke. Kemudian satu lagi. Kemudian dengan ini. Klik add relation. Ya, klik point. Lalu garis ini coincident. Oke ya, kita lanjut. Di sini masih ada poin yang belum kepilih. Ini klik yang sini dengan add relation-nya masih aktif. Klik poin ini. Lalu dengan garis. Klik coincident lagi. Kemudian klik lagi poin. Lalu klik garis. Coincident lagi. Jadi kini dari sini kan tampilnya bisa kita lihat ya relation yang sudah ada dan yang belum ya. Ini lagi belum nih. Klik lalu garis coincident. Lalu klik lagi poin garis coincident. Kemudian kan di sini ini udah collinear. Ini collinear. Ini vertikal ya. Ini garis, cuma ini belum collinear ya. Kita klik garis ini dengan garis ini, klik collinear. Oke. Ya, kemudian cek lagi yang belum. Ini belum, atas ini belum ya, ini belum nih. Kita klik point, klik garis coincident, klik point, klik garis coincident. Oke, ini udah terikat semua ya. Kalau udah terikat, kemudian kita keluar dari sini. Kita klik ini kan line yang ini kan kita ganti for construction. Yang ini juga sama for construction. Ini juga sama for construction. Ini juga sama for construction. Ya. Kemudian kita klik di sini. Ya. Pilih yang center arc point ya, center point arc. Klik di sini, lalu ini mulai dari sini sampai ke sini.
Oke. Ya. Kemudian klik lagi nih. Ya, oke. Lalu ini klik. Ini. Ya. Lalu klik ini juga. Oke. Ya. Sudah, kita klik oke. Kita pastikan ini fully defined ya, ini udah oke. Kita kenal semua. Kemudian kita tinggal trim entities yang ini. Oke, kemudian ini juga. Ini juga. Ini juga sama. Trim entities. Oke ya. Kemudian di sini berarti kan setelah kita trim kan ada yang hilang lagi. Ini kita apa namanya? Kita add relation lagi. Klik ini ya, dengan ini buat coincident. Ini dengan ini juga kita buat coincident. Ini dengan ini kita buat coincident. Lalu ini dan ini kita buat coincident. Kita ulang. Selection, lalu ini dan ini kita buat coincident. Ya. Ini kita cek nih dimensinya. Klik smart dimension. Dari sini terhadap ini pastikan 40. Oke. Lalu ini terhadap ini pastikan dia 50. Oke ya, lihat. Di sini dia keterangannya fully defined. Kalau udah keluar dari dimension lalu keluar dari sketch. Kita klik di sini. Lalu kita klik di extruded cut. Ya, setelah kita aktifkan perintah extruded cut, kita klik di sini ya. Yang rectangle terluar dulu. Oke. Kemudian di sini kan dia kedalamannya cuma 5 ya. Extruded cutnya cuma 5 mili. Kita setting dulu di sini 5 mili. Ya. Oke. Kemudian di bagian selected contour kita klik lagi. Kita pilih sketch yang tidak akan dipotong. Ya, nih. Ya, jadi yang bagian yang kuning ini yang akan dipotong ya, yang bagian ini enggak. Kalau udah kita klik oke. Lihat seperti ini. Tinggal sentuhan terakhir adalah kita akan membuat di sini kan ada sudut-sudutnya ini kan ada di radius ya 5 mili sehingga perlu kita proses fillet. Proses fillet ya. Pastikan di sini filletnya 5. Filletnya 5 lalu klik di sini ujung-ujung 1. Sampai kita centang di full preview. Oke, kalau udah kita klik oke. Oke, kalau sudah terbentuk, jangan lupa kita save ya. Kemudian kita input materialnya, klik kanan di bagian material ini, lalu klik edit material. Kita pilih materialnya dari kelompok steel, kasih di sini ASTM A36 steel, apply close. Ya, lihat materialnya udah ASTM A36 steel. Kemudian klik kanan di sini ya di nama filenya, latihan KN12, klik kanan. Klik appearance ya. Klik appearance. Arahkan ke appearance, klik di appearance. Di sini kita cek. Kita pilih aja dari sini untuk color ya.
ganti coba warnanya ini. Oke. Oke ya, jadi warnanya sudah kita ganti. Kalau udah kita keluar dari sini, kemudian di sini juga kita ini ya. Kita hide. Jangan lupa kita save. Nah, kalau model 3D-nya sudah kita buat, selanjutnya kita akan mulai mempersiapkan ke pembuatan simulasi CAM. Ya. Oke, kita di bagian fitur tree ini ya, di browser tree ya. Browser tree, di sini kita klik di CAM Manager. Seperti biasa kita aktifkan job ya. Kita klik di toolbar job untuk mengaktifkan job. Ini untuk melakukan pemilihan tipe proses simulasi CAM-nya ya. Di type-nya kita pilih milling. Di stock kita pilih relative size box. Kemudian di no additional stock ganti ke add stock to sides and top bottom. Ya, dengan side offsetnya ini 2 mili ya. Top offsetnya 2 mili. Bottom offset karena mempertimbangkan untuk pegangan ragum kita offsetnya 5 mili. Ini bukan minus, plus harusnya. Oke, 2 mili. Kemudian di WCS ya. Settingannya pastikan di use stock and orientation. Kemudian ini top plane benar, oke. Lihat pastikan koordinatnya Z-nya ke atas. Kemudian di defaultnya kan di tengah-tengah. Ini kita ganti, jangan di tengah tapi di top corner. Sebentar. Kalau dia belum bergerak kita klik di area ini. Nanti dia akan pindah ke sini. Kemudian di program name karena ini pertemuan ke-12 kita ketik 1012. Ya. Enter. Ya. Oke, kalau udah kemudian kita klik OK ya untuk menyelesaikan job. Ya, seperti pertemuan sebelumnya ya, kita akan membuat beberapa variasi simulasi CAM ya. Ini untuk sebagai alternatif ya, supaya kita bisa melakukan pemilihan mana untuk proses simulasi CAM yang lebih sederhana dan efisien. Ya. Jadi di sini kan kita akan membuat dua proses simulasi CAM ya. Jadi ini sebagai nanti alternatif pilihan ya. Pertama kita akan menggunakan proses 2D milling dan yang kedua akan menggunakan proses 3D milling. Alternatif pertama kita akan menggunakan toolbar 2D milling. Jadi di sini di job ini kita rename, klik kanan, rename. Nah, di sini tinggal tambahkan ini untuk proses 2D milling. Ya. Oke, ini alternatif pertama. Ya, seperti biasa, kita klik di kelompok toolbar 2D milling, klik di face ya. Toolbar face. Kita lihat perintahnya tadi, perintah tugasnya. Di sini tools yang dipakai adalah tipe end mill atau flat mill ya, diameternya 10 mili. Kemudian spindle speednya 1500 rpm dan feedingnya 80 mm per menit. Ya, kita klik di library untuk memilih tools yang dipakai. Nah, pada saat ini masih kosong, kita arahkan kursor ke sini, pilih di tutorial. Cek di kelompok tools, kelompok file flat mill. Cari yang diameternya 10 ya, ada di sini. Kemudian kita klik select. Di sini kan panjang ya, kita edit lagi, klik di library. Karena kan ketebalan dari model 3D-nya kan hanya 15 mili ya. Terus ditambah dengan offset atas 2 mili jadi 17 ya. Kita ini dengan kondisi tools ini masih terpilih, kita klik edit. Oke. Klik di tab cutter ya, pastikan di diameter 10. Nah, di float length ganti kan karena dia cuma sekitar 17 mili ya. 15 ditambah 2 mili offset tadi untuk stoknya. Berarti kita buat aja di sini 25. Kemudian shoulder length kita lebihkan 5 mili dari float length jadi 30. Kemudian body length lebihkan 5 mili dari shoulder length jadi 35. Kemudian overall length nih 20 mili dari body length jadi 55.
Oke ya, sudah kita setting seperti ini. Kemudian holdernya juga sudah ada. Kita klik di tab Fit and Speed. Spindle speednya tadi 1500. Oke ya, setelah spindle speednya kita edit, kemudian di fit rate-nya juga kita edit menjadi 80, 80, 80, 80, 80. Ya. Oke ya. Setelah kita edit di sini ya, spindle speed dan fit rate-nya. Kemudian kita klik lagi di tab cutter untuk cek ya. Jangan sampai ada yang masih ketinggalan, yang masih kurang. Kalau udah kita klik OK. Kemudian klik select. Lihat di sini. Tools-nya seperti ini. Ya, lihat untuk tools sekarang sudah selesai. Kita klik di tab geometry. Di tab geometry untuk facing kita ikutin default. Di tab height ya, di tab height pastikan di top ini from stock top dan di bottomnya from model top ya. Kemudian di faces karena kelebihan offsetnya hanya 2 mili, jadi tidak perlu kita aktifkan di multiple depth ya. Jadi ikutin default. Di linking juga ikutin default, lalu klik OK. Oke. Kemudian kita coba buat simulasi. Klik kanan di Job 2D Milling, lalu klik Stock Simulation All. Ya, ini kita geser slider untuk speed seperti ini biar nggak terlalu cepat. Kemudian kita coba play ya. Klik play. Oke ya. Untuk proses facing ini volume yang terbuang 17,472 cm3. Oke, kita close. Kemudian keluar dari stock simulation. Kita akan memproses proses simulasi cam selanjutnya ya. Kita akan coba membuang sisi-sisi samping ya dari stok ini ya, stok untuk membuat model 3D ini. Kita klik ya dari toolbar 2D milling, pilih di sini 2D contour. Dengan menggunakan tools yang sama, kemudian kita klik di geometry. Di geometry kita klik di sini. Ya, oke. Oke, geometry, lihat di sini tanda panahnya. Tanda panahnya kan ke dalam ya. Ini kita klik reverse supaya dia berada di luar. Kita zoom sedikit ya supaya posisinya ya oke. Lalu klik di tab height. Nah, di tab height pastikan di stock top di top karena stoknya kan sudah kita hilangkan ya, yang kelebihan 2 mili itu, jadi ganti dari from stock top menjadi from model top. Kemudian from contour karena sisi samping ya, karena nanti mempertimbangkan juga prosesnya setelah proses pertama ini selesai, dia akan prosesnya dibalik ya untuk menghilangkan sisa yang bagian bawah. Maka ini kita offsetnya -1 ya. Kita klik di sini, lihat. Ya, ini posisinya -1 ya, kita lebihkan, agak lebih ke bawah. Kemudian klik di tab faces. Kita view-nya kita ini isometric. Di tab faces ya, di 2D contour ubah dari right compensation ya menjadi conventional milling ya. Dari climb milling menjadi conventional milling. Kemudian centang di bagian multiple depth. Nah, pastikan di maksimum rogging step down kita setting ke 3 mili ya. Kemudian finishing step down-nya 1 dengan penurunan tools-nya untuk finishing step down 0,2 mili. Oke. Pastikan stok tulip jangan kecentang. Enggak usah dicentang stok tulip. Tapi pada saat kita ubah ke conventional milling, ini tanda panahnya masuk lagi ke dalam. Berarti nanti harus kita edit lagi. Klik di tab linking. Nah, di tab linking kan di sini save distance-nya kan lebih kecil dari
maksimum rocking step down. Ini kita setting ke 4 mili ya. Dia harus lebih besar dari maksimum rocking step down. Klik lagi di geometri ya. Kita akan mengubah arah panah ini dengan mengklik reverse. Klik, pastikan tanda panahnya sekarang ya di luar ya. Oke. Nah, kalau udah kita klik OK. Pastikan view-nya kita isometric view lagi. Kalau udah, kita cek di sini ya. Prosesnya kan nanti sampai sini dia ya. Jadi lebih -1. Oke, view-nya kita atur seperti ini, lalu kita buat simulasi. Klik kanan di Job 2D Milling, lalu klik Stock Simulation All. Stock Simulation All, lalu kita klik Play. Kita tunggu ini prosesnya. Ini udah masuk finishing. Oke, selesai. Dengan volume total yang terbuang 29,2481 cm3. Oke, kita keluar dari Stock Simulation. Untuk proses selanjutnya ya, kita akan membuat ya, menghilangkan bagian yang di samping ini yang seperti ini ya, yang dihilangkan di bagian samping. Jadi kita masih menggunakan toolbar 2D contour. Toolbar 2D contour ya, dengan tools yang sama. Kita klik di geometri. Nah, di geometri kita klik ya bagian ini. Lihat nih. Supaya area terpilih seperti ini. Kemudian klik di tab height. Nah, di tab height ya, pastikan di topnya ganti ke from model top ya. Kemudian di bottomnya from contour ini offsetnya 0 ya, jangan dilebihkan lagi. Ya, karena ini kan batasnya udah memang seperti ini. Jadi tidak perlu di offset. Tambahkan offsetnya biarkan 0. Kemudian klik tab basis. Ini klik di sini ke conventional milling. Kemudian pastikan di ini ya multiple depth centang. Di maksimum rocking step down setting ke 3 mili, oke. Kemudian finishing step down-nya 1 ya. Oke. Lihat pada saat kita ubah ke conventional milling kan panahnya berubah lagi ya. Panah berubah lagi, nanti harus kita edit lagi. Klik di linking. Linking ini kan tadi di maksimum rocking step down-nya 3, ini harus kita ubah menjadi 4. Harus lebih besar dari maksimum rocking step down. Kemudian klik di geometri lalu klik di reverse. Ya, lihat panahnya berubah. Kemudian kalau udah kita klik OK. Ya. Kita klik zoom all. Lalu kita buat simulasi lagi. Klik kanan di Job 2D Milling, klik Stock Simulation All. Lalu klik Play. Ya, ini mulai masuk contouring. Contouring untuk menghilangkan bagian yang samping.
Ini udah mulai masuk finishing. Nah, sekarang masuk ke contouring ya. Oh, ternyata masih ada sisa ya. Ternyata masih ada sisa. Ini masih ada sisa di sini. Berarti kita tidak bisa menggunakan ini ya, menggunakan 2D contour ya. Oke. Keluar dari stock simulation. Coba terakhir kita rapikan dengan 2D pocket ya. Klik. Ya, memungkinkan nggak menggunakan 2D pocket? Klik di sini di geometri. Lalu klik area ini. Ya, kita cek di tooltopnya. Kemudian kita klik di height. Pastikan topnya setting ke model top. Kontur nih, bottomnya di from contour, offsetnya 0. Ini pastikan ke conventional milling. Multiple depth-nya kita centang, ini setting ketiga. Ini 1. Lalu klik di linking, ini pastikan di sini 4 ya. Klik di tab basis lagi untuk memastikan bahwa stock to lift ini jangan kecentang 0. Lalu di geometri kita klik reverse. Oh, ini masih ke dalam ya. Oke ya. Kalau udah, kita coba cek sini. Kita klik OK. Ini pocket. Ini ternyata pocket, kita lihat dari toolpad-nya cuma sampai sini ya. Berarti ini juga ada tanda plus, berarti nggak bisa pakai pocket. Kita delete pocket. Kita ganti menggunakan 2D adaptive. Ya, 2D adaptive clearing. Ya, dengan tools yang sama, klik di geometri. Di geometri di sini kita klik ya. Modelnya. Oke, ini kita klik. P1, lalu kemudian kita klik di height. Oke, kemudian di tab height ini setting topnya ke model top, bottomnya oke di sini from contour dan offset 0 mm. Di tab basis pastikan directionnya konvensional ya. Direction konvensional, stock to lift-nya kita clear. Kemudian kita centang di multiple depth. Pastikan bahwa di maximum rogging step down-nya ini kita buat 3 mili aja. Oke. 3 mili. Kemudian klik di tab linking ya. Pastikan di sini oke, kita ikutin default. Cek lagi di geometri untuk memastikan bahwa tidak ada yang kelewat ya. Lalu kita coba klik oke. Ini ternyata dia ada ini nggak bisa ke bentuk nih. Coba di 2D contour yang kedua kita delete. Ini adaptifnya kita klik edit.
atas. Di sini modelnya mesin cavities, stock contour. Coba, ini yang kita ini di stock contour ya. Kita clear. Stock contour nih, klik. Oke, ini face ini yang kita proses, lalu klik OK. One contour must be specified. Oke. One contour. Coba ini kita klik. Ini kita pilih yang ini ya. Mesin cavities, tool orientation. Oke, coba kita klik OK. Ini masih juga. Oke, dia nggak mau ya. Klik, kita delete dulu. Oke, coba kita pilih yang lain. 2D contour, select 2D pocket. 2D pocket juga tadi nggak bisa ya. Adaptive clearing. Ini adaptive clearing nih yang bermasalah di pemilihan. Coba ulang lagi, adaptive clearing, pemilihan geometrinya. Mesin cavities, tool orientation. Edge ini bukan, kita coba klik ini ya. Oke, face, lalu klik di face, height. Ini topnya ganti ke model top ini. Oke, konturnya dengan offset 0 mm. Basisnya ke ini ubah ke konvensional, kemudian di multiple depth-nya setting ke 3 mili. Kemudian centang di use slot clearing ya. Stock to lift-nya di clear. Kemudian use slot clearing ini 12 mili, nggak usah aja. Kemudian step down-nya, step down juga nggak usah lah. Jadi multiple depth aja yang kita ini. Ini klik di tab linking. Di tab linking ini kita klik OK, lalu OK. Oke, ternyata masih nggak bisa untuk proses 2D adaptif. Kita delete lagi. Kita delete ya. Coba kita pakai lagi yang 2D contour ya. 2D contour, kita klik sini. Ya, tools yang sama, geometrinya kita buat ada 2 nih. Ini 1. Ya. Lalu kemudian 1 lagi nih. Kita buat 2 ya. Coba untuk sementara jangan kita klik reverse dulu, karena kan nanti kita akan ubah menjadi konvensional milling ya. Nanti akan berubah panahnya. Lalu klik di height. Di height, di top ganti ke model top. Kemudian di bottomnya oke, ikutin from contour dengan offset 0 mm. Klik di basis ini ubah ke conventional milling. Kemudian di multiple depth-nya kita centang. Pastikan di maximum working step down-nya 3. Finishing step down 1 ya. Kemudian kalau udah ya, klik di tab linking. Di tab linking ini ya, karena maksimum working step down-nya 3, ini kita ubah di shape distance-nya 4. Ya, sekarang coba view-nya kita lihat dari atas. Nah, ini kan yang bagian atas ini kan keluar, harusnya ini bagian atasnya ke dalam. Kita klik dulu di geometri, pilih yang edge 2. Ya, ini arahkan. Oke, edge 2 udah. Edge 1. Coba kita klik reverse. Oh, edge 1 ternyata ke dalam. Ini kita klik reverse lagi. Oke, nah edge 2-nya nih kita klik reverse.
dia harusnya ke dalam ya. Oke. Jadi yang edge 1 ini bagian ke dalam, edge 2-nya juga nanti ke bagian dalam juga. Ya, jadi membuang yang tersisa. Kalau udah kita klik OK. Ternyata masih error ya. Kita cek di sini, ini masih error. Kita edit 2D contour. Coba yang edge kedua ini kita delete. Ya. Oke. Oke, kita klik OK. Jadi nanti 2D contour kita buat 2 kali ya. Oke. Kemudian kita buat lagi nih 2D contour. Klik di geometri. Sekarang pilih yang ini ya. Lalu klik di height. Oke, di bagian height ini, di bagian topnya setting ke model top. Konturnya oke. Di kontur offset 0 mm. Klik di phases. Untuk phases ini jangan lupa di sini kita conventional milling, kita pilihnya. Multiple depth ya, pastikan di maksimum rouging step down-nya 3. Finishing step down-nya 1 ya. Kemudian kalau udah di tab linking, shape distance-nya setting ke 4 supaya lebih besar dari maksimum rouging step down. Jadi setelah shape distance-nya kita ubah menjadi 4 mili ya. Kita cek lagi view-nya menjadi tampak atas. Lihat kan dia berada di luar ya area panahnya. Berarti klik lagi di geometri, klik reverse. Pastikan dia berada di dalam untuk panahnya. Kalau udah kita klik OK. Oke, ini lancar ya, nggak ada masalah lagi. Klik view-nya ke isometric. Kita coba buat simulasinya. Klik kanan di job 2D milling, lalu klik di stock simulation all. Ya, klik play. Nah, kita tunggu prosesnya. Ya, masih 2D contour. Sekarang mulai ke 2D contour, menghilangkan bagian yang samping ini ya. Finishing. Oh, ternyata nggak bisa, ini hilang nih. Ada yang dimakan. Ternyata nggak bisa. Ini salah satu caranya berarti untuk proses yang ini ya, kita keluar dari stock simulation, berarti kontur, dua kontur ini nggak bisa ya. Kita klik delete. Solusinya ya mau nggak mau kita harus mengubah tools berarti ya. Nggak bisa hanya pakai yang 10 mili.
Jadi kita coba pakai yang 12 mili. Coba kita edit. Kita klik 2D contour. 2D contournya kita edit lagi. Kemudian di library, klik di ini tutorial, pilih yang coba yang 16, select. Jadi untuk kasus ini ternyata nggak bisa pakai yang diameter 10 mili, khusus untuk yang perintah 2D milling ya. Jadi harus kita modif ini apa namanya, ukuran toolsnya, diameter toolsnya ini jadi 12 coba. Oke, ini sama, kita setting 25, ini 30, kemudian ini 35, ini 55. Jadi khusus untuk proses 2D milling ternyata tidak bisa pakai satu tools ya, harus dua tools. Berarti ini ada kelemahan di sini ya. Kemudian di tab fit and speed pastikannya 1500. Kemudian fit rate-nya 80. Oke, kalau udah klik lagi di cutter. Oke. Lalu select. Oke, klik di tab geometri. Lalu klik di sini. Ya. Klik di tab faces. Ya, pastikan di topnya ke model top. Bottomnya from contour offset 0 mm. Oke, klik faces. Pastikan ini ke conventional milling. Kemudian di multiple depth, settingnya untuk maksimum rogging step down-nya ketiga, finishing step down-nya 1 dengan pergerakan finishing step down-nya 0,2 mm. Pastikan stop to lift tidak kecentang. Klik di linking. Ini save distance-nya harus lebih besar dari maksimum rogging step down. Karena maksimum rogging step down-nya 3, settingnya ke 4 nih. Kemudian kita cek lagi, lihat view-nya. Klik di linking ya, di geometri ya. Karena di faces tadi kita udah pilih yang conventional milling. Cek di geometrinya. Coba klik reverse. Nah, pastikan seperti ini ya, lalu klik OK. Coba kita, ini ternyata juga bermasalah. Artinya kalau begini, untuk proses 2D milling ya, menggunakan tools yang diameternya 10 mili ini tidak terpenuhi. Berarti untuk alternatif 2D milling ini bisa kita abaikan. Sekarang kita akan coba menggunakan yang 3D milling. Ya, ini kita delete aja. Ini kita delete semua nih. Ya, ini setelah kita coba ternyata tidak optimal ya menggunakan 2D milling. Ini coba kita ganti di sini rename. Sekarang kita ganti menjadi 3D milling. Ya, jadi ini bagaimana kita membuat pilihan alternatif ya, mana yang optimal. Bisa caranya seperti tadi, kita cek. Klik di 3D milling. Sekarang klik di adaptive clearing. Adaptive clearing, lihat toolsnya kita pilih yang diameter 10 ya, sesuai perintah. Lalu klik select. Kemudian klik geometri. Di geometri, pilih di sini kita coba bounding box. Bounding box, tool outside boundary ya, kita coba 0. Ya. Lalu klik di height. Height-nya pilih di topnya stock top ya. Bottomnya model bottom. Kita buat ini -1, oke. Lalu klik di tab faces. Tab faces-nya pastikan di sini maksimum rogging step down-nya kita buat 3 mili ya.
maksimum logging step down 3 mili. Kemudian flat detection area centang, machine shallow area juga centang. Nah, directionnya pilih ke konvensional. Stok tulipnya kita clear supaya tidak meninggalkan sisa. Lalu klik di linking, ya, cek. Oke, stay distance-nya oke. Ya. Kita klik oke. Jadi pada saat pembuatan simulasi camp ini memang kita banyak mencoba ya dari prosesnya itu. Nah, di sini pada saat proses ternyata dia seperti ini. Masih proses ya. Ternyata proses hanya sampai sini. Jadi dia belum menghilangkan yang terakhir ya. Oke, kita coba dulu. Kita coba dulu buat simulasinya. Klik kanan, pilih Stock Simulation All. Lalu klik play. Ya, kita akan lihat di sini. Kita lihat untuk proses 3D. Ternyata ini juga sampai sini ya. Oke. Untuk adaptive clearing di sini volume yang terbuangnya 5484 cm3. Oke, kita keluar dari stock simulation. Berikutnya kita akan melakukan proses kontur ya, kontur 3D. Klik ya dengan tools yang sama, klik di geometri. Di geometri lihat di sini pakai silhouette ya. Oke. Lalu kemudian klik di height, pastikan di topnya karena stoknya kan udah dia dimakan ya, kita setting ke model top. Ini untuk bottomnya, di model bottomnya -1 ya. Oke. Kemudian klik di tab basis. Tab basis, directionnya setting ke konvensional. Kemudian centang di machine shallow area. Di sini di maksimum step down-nya
setting ke 3 mili ya. Oke. Pastikan stok tulipnya tidak kecentang. Cek lagi, jangan sampai ada yang kelewat. Klik di tab linking. Nah, di distance-nya setting ke 4. Oke. Lalu kita klik lagi di geometri untuk ngecek terakhir. Klik OK. Lihat ya. Kita lihat nih, menggunakan silhouette seperti ini. Klik view-nya ke isometrik, lalu kita buat simulasi. Klik kanan, klik stock simulation all. Ya, kita klik play. Jadi enaknya kita membuat simulasi cam menggunakan software ini. Jadi kita uji coba yang kita lakukan itu, kalaupun misalnya ternyata tidak sesuai ya, tidak sesuai dengan yang kita harapkan, itu tidak akan menghasilkan kerugian yang besar ya. Paling hanya kita rugi di rugi waktu saja. Tapi kalau misalnya uji cobanya langsung ke mesin, kalau misalnya gagal berarti kerugiannya ya bisa kerugian material ya. Selain kerugian waktu juga kerugian material, sehingga biayanya bisa lebih besar. Sedangkan untuk proses simulasi CAM ini, uji coba yang kita lakukan melalui software ini ya akan mengeluarkan cost yang minimum ya. Maka tadi setelah kita coba menggunakan perintah simulasi CAM untuk 2D milling kan tadi ternyata tidak berhasil optimal ya. Ada proses terakhir yang ternyata masih tersisa ya. Jadi tidak bisa kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan ya di dalam lembar tugasnya. Jadi kita ganti dengan proses yang lain. Ya, kita lihat proses untuk 3D adaptive clearing ini. Sekarang mulai ke proses 3D contouring. Oh, ternyata juga masih ada sisa ya. Berarti 3D contouring juga masih belum optimal ya, masih ada sisa di ujung-ujung sini yang belum kemakan. Berarti nanti prosesnya bisa kita ganti. Oke, ya. Dia ada sebagian yang tersisa di sini ya. Masih belum kemakan di sini. Masih belum kemakan. Ini ini mulai error. Oke. Kita klik di sini. Ya.
Dia mulai error ini. Oke, di sini berarti belum optimal di ujung. Kita close dulu. Coba kita sempurnakan dengan pocket ya, pocket clearing. Nah, dengan tools yang sama, klik di geometri, bounding box to center on boundary. Oke ya, di geometrinya kita setting di bounding box, kemudian klik di height. Nah, di height-nya topnya ubah ke model top. Model bottomnya oke, di sini offset 0 aja. Karena kan yang bagian sini udah diproses tadi menggunakan kontur. Lalu klik di tab basis. Nah, tab basis ini directionnya kita ubah ke konvensional. Stop to leaf-nya kita clear. Selebihnya oke, kita ikutin default-nya. Nggak perlu centang di machine shallow area ya. Klik di linking. Linking juga ikutin default, lalu klik oke. Oke, kita coba klik. Lihat di sini, dia memproses semuanya ya. Dia memproses semuanya. Oke. Oke, kalau gitu kita klik, kita coba buat simulasinya. Klik kanan, klik stop simulation, klik play. Cek di sini. Ini prosesnya kalau kita menggunakan adaptif. Oke, kita lihat sini.
Nanti setelah kita buat ya, kita coba cek simulasinya ya. Kita akan coba buat penyederhanaannya gimana ya. Kalau misalnya dengan menggunakan pocket ya cukup, kita tidak perlu menggunakan uh, kontur ya, bisa kita hilangkan nanti proses konturnya. Jadi inilah salah satu kelebihan untuk melakukan simulasi CAM ini. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam proses uji coba ya, sampai kita dapatkan satu proses yang terbaik. Coba kita close dulu sini. Kayaknya untuk pocket kita edit ya, klik kanan, edit. Prosesnya terlalu lama nih. Kita cek di tab basis ini. Nah, di sini maximum rocking step down ini kita langsung aja buat di sini 5 mili. Ya, makanya tadi kelamaan dia. Ya, maximum rocking step down kita buat langsung di 5 mili. Karena kan prosesnya sebagian sudah pada hilang ya, sudah pada selesai. Lalu kita klik OK. Oke, di distance-nya kita klik kanan, tadi dia ada peringatan karena maksimum rocking step down-nya 5 mili, maka safety distance-nya ini harus lebih besar. Kita buat 6. Oke, ya, klik OK. Jadi kalau ada error dia langsung ngasih peringatan. Klik. Kita mau lihat. Nah, ini ya. Ini prosesnya, oke, seperti ini. Oke. Kita klik kanan. Lalu klik Stop Simulation All. Klik Play. Kita coba ya. Prosesnya kita dekatin sampai mendekati ini. Klik. Oke ya. Ini berarti selesai. Ya, prosesnya sudah selesai. Nah, coba dari proses ini kita akan ada buat penyederhanaan ya. Jadi walaupun prosesnya sudah kita buat, tapi ada yang kelihatannya masih belum optimal. Ini untuk kontur coba kita delete kontur. Delete. Karena tadi dia masih belum optimal ya. Belum bisa menyelesaikan secara apa namanya menyeluruh. Kemudian coba di adaptif juga kita delete. Kita ganti ke, atau kalau adaptif nggak kita hilangkan, kita ganti ke pocket ya. Klik kanan, edit di pocket. Kita klik di tab basis dulu.
step basisnya manual step over kita setting ketiga ya. Pocket clearing ini untuk ini minimum cutting radius. Oke. Centang di mesin shallow areas, flat area detection, lalu klik di geometry, bounding box, to center on boundary kita ubah menjadi outside boundary. Coba cek di sini, kita ini 1 ya. Height-nya ini per model bottomnya -1. Oke, kita klik OK. Jadi untuk mengefisienkan proses ya. Lihat di sini. Ya, prosesnya langsung memproses semua ya. Kemudian kita coba buat simulasi, klik kanan. Coba di pocket tadi kita klik edit, lalu klik kanan ya edit ya. Di bagian geometrinya coba kita setting, jangan 1 tapi kita buat 0 ya. Coba kita klik OK. Hasilnya ternyata nggak bisa ya, berarti memang harus 1 tadi. Klik edit. Ini outside boundary, ininya 1. Oke. Ya. Oke, kita buat simulasinya, klik kanan, klik stock simulation all. Ya, kemudian kita klik play. Ya, jadi ini cara untuk melakukan berbagai macam simulasi supaya kita dapat simulasi terbaik ya. Hasil terakhir ya berupa simulasi cam terbaik. Oke, tunggu prosesnya. Ya. Ini masih proses adaptif. Oh, jadi sebenarnya intinya pada saat proses adaptif ya ini udah kemakan ya sebenarnya di ujungnya ya. Jadi pada saat kita buat kontur pun ya sebenarnya udah nggak masalah kalau ujung sini nggak kemakan. Oh, nggak apa-apa karena ini kan masih uji apa proses mencari simulasi terbaik ya nggak apa-apa. Namanya juga kita akan apa namanya membuat uji coba simulasi cam. Ya, ternyata pada saat adaptif ini sudah dimakan ya. Jadi walaupun tadi pada saat terakhir 3D contouring diproses di sini nggak termakan, sebenarnya udah kondisinya sudah habis ya di situ.
masuk ke pocket clearing. Oke, ini finishing. Dihabiskan. Oke, ini masih proses pocket ya, pocket clearing. Kita tunggu sampai selesai. Ini udah mulai masuk ke proses finishing. Ya, selesai ya. Jadi di sini total volumenya 47,2315 cm3. Ya. Ini proses simulasi cam yang kita buat. Oke, kita keluar dari stock simulation. Sekarang apakah dari sini masih bisa disederhanakan? Misalnya coba adaptifnya kita hapus ya. Kita delete. Tinggal kita sisakan pocket. Pocket, ya klik kanan lalu kita edit. Ya, ini oke, masih satu. Klik di hide. Nah, di hide topnya ganti ke stock top ya. Karena kan ini dari awal. Model bottomnya oke, min 1. Manual step over 3 mili oke. Yang lain oke. Toolsnya oke. Kemudian kita klik oke. Ya, bermasalah ya. Ini apa ya? Karena kan ini ada tanda plus nih. Coba kita cek. Ini walaupun dia ada angkanya tapi ada tanda plus, ini berarti warning ya, peringatan. Tapi ada yang kurang bagus. Coba cek di geometri. Coba di bounding boxnya kita ubah ke center, inside boundary. Ya, ininya 1, lalu klik from bottom, kemudian
Ini manual step over, pad area, di linking. Ini coba ganti ke 4 ya. Coba klik OK. Dia cuma sampai sini ya. Coba kita edit lagi, klik edit. Klik di geometri. To center boundary, coba kita ganti lagi ke outside boundary, tapi ininya kita tambahkan jadi 2 mili. Kita klik OK. Oke ya, lihat. Offsetnya 2 mili ya. Oke, ini 2 bisa. Coba kita edit lagi. Klik kanan, edit. Untuk ini ya, di tool outside boundary-nya kita ubah 1, coba. Nah, oke. Ya, nggak masalah ya. 1 nggak masalah. Coba kalau kita ubah lagi ke ininya 0. Masih aman nggak kalau dipakai outside boundary? Ganti ke 0. Klik OK. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi memang harus settingnya ke 1. Ya. Kita ubah ke 1, lalu klik OK. Jadi memang harus ya, harus di apa namanya, ada offsetnya. Kita coba buat simulasi, klik kanan, lalu klik Stock Simulation All. Ya. Kita klik play. Ini coba buat simulasi dari awal ya, sampai terakhir. Ini cara ya kita buat simulasinya untuk menentukan proses terakhir yang lebih optimal, sederhana. Cukup 1 kali proses tapi bisa menghandle semuanya. Kita tadi udah coba menggunakan adaptive clearing, ternyata tidak bisa selesai semua ya. Harus ada dibantu proses lain. Sekarang kita coba bagaimana kalau menggunakan proses pocket clearing. Apakah satu kali proses ini bisa langsung menyelesaikan semuanya? Akan kita lihat ya. Ya, ternyata pocket ini salah satu kelebihannya seperti ini. Jadi selama masih dalam proses simulasi CAM di komputer, kita bisa melakukan banyak uji coba. Sampai kita dapatkan satu proses yang benar-benar efektif dan efisien. Ya. Tidak menggunakan terlalu banyak tools ya. Proses simulasi CAM-nya juga tidak perlu terlalu banyak proses. Cukup 1 kali proses bisa menyelesaikan sampai selesai. Ya. Itu tujuannya. Walaupun mungkin dari segi waktu, karena kerumitan proses, dia mungkin agak lebih lama, tapi ya setidaknya itu bisa jadi pertimbangan bahwa dia juga lebih baik dipakai ya. Oke ya. Kita tunggu prosesnya sampai selesai.
Oke, ya. Jadi cukup satu kali proses ya, dia bisa menghandle semuanya sampai selesai ya untuk proses bagian pertama ini. Dengan volume yang terbuang ini 47,3559 cm kubik. Oke, kemudian kita cek waktunya berapa lama. Sini machining time-nya ini untuk menyelesaikan sekitar 2 jam. 2 jam 21 menit 0,8 detik ya. Ini oke. Jadi kita bisa dapat dari data-data ini kita bisa mengestimasi berapa biaya untuk proses machining. Oke, kita keluar dari stock simulation. Berarti alternatif pertama ya untuk membuat proses simulasi CAM bagian atas sudah selesai. Sekarang kita akan membuat ya proses finishing terakhir. Jadi menghilangkan bagian stok yang bawah. Ya, kita klik lagi di job. Job, ini masih milling ya. Oke, relative size box. Sebelum kita masuk ke relative size box, WCS-nya kita harus setting dulu. Karena kan dia posisinya kan di bawah. Ya. Posisi dia di bawah, maka kita harus setting. Di sini top plane-nya pilih ini. Permukaan ini ya. Lalu kemudian ya pastikan nih sumbu Z-nya ke atas, lalu ubah ya untuk titik nolnya ke top corner center. Klik ya, pastikan dia di sini. Ya. Posisi seperti ini. Nah, kalau udah baru kita masuk ke relative size box. Klik di sini add stock to sides and top bottom. Ya, side-nya kan sama tadi 2 mili. Nah, karena topnya sekarang berubah yang ke sini, berarti topnya untuk top offsetnya yang posisi untuk bottom yang sebelumnya. Jadi 5. Kemudian bottom offsetnya kita buat minus ya, karena kan dia udah kita hilangkan ya. 16. Kita cek coba di sini. Oke, dia 16 ya. Karena dan 15 ada offset minus 1 di sini. Oke. Kita buat sini view-nya. Oke, kita atur. Memang agak kurang fleksibel ini untuk mengatur view di SolidWorks, tapi nggak apa-apa. Kita biasakan saja. Kemudian di sini program name-nya masih 1012 ya. Oke. Ya, kalau udah kita klik OK. Di sini jobnya kita rename. Kasih nama ini finishing. Ya. Kita rename. Kita kasih nama finishing. Bentar. Oke. Oke, setelah stoknya kita buat, kita tinggal melakukan proses ya. Untuk finishing kita bisa cukup melakukan proses facing saja. Karena kan tidak ada proses yang lain ya. Kita cukup melakukan proses facing. Klik library, library-nya juga tools-nya masih sama ya, yang 10 mili ya. Klik select. Lalu klik geometri ya. Untuk facing nih kita ikutin default. Lalu kemudian di height-nya juga ikutin default ya. Top-nya ke setting ke stock top, kemudian bottom-nya ke model top. Oke. Untuk proses species, nah kita aktifkan multiple depth karena kan dia ada offsetnya kan 5 mili ya. Maka di sini kita buat maksimum rogging step down-nya ke 3 mili. Oke. Oke, kemudian di linking. Linking ikutin default lalu klik OK. Oke, kemudian kita klik kanan di job finishing lalu klik stock simulation all. Lalu klik play.
Jadi kita sudah melakukan uji coba ya, beberapa proses simulasi CAM sampai kita dapat satu proses terakhir yang menurut kita lebih baik ya, lebih optimal dan efisien. Jadi selama masih proses simulasi CAM, tidak ada salahnya kita banyak melakukan uji coba proses ya. Ini volume yang terbuangnya 34,944 cm3 ya. Dengan waktu prosesnya selama 27 menit. Oke. Kita klik. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat list tool ya. Aktifkan dulu di sini di job 3D milling. Pilih di ya, kita klik di make default folder. Kemudian kita klik orientationnya ke isometric. Ini ternyata seperti ini ya. Coba view-nya kita klik dulu di sini. Klik tool isometric. Ternyata masih nggak berubah. Nah, terpaksa kita menggunakan ini. Ya, kalau tidak bisa otomatis ya kita pergunakan ini. Jadi klik ya. Oke ya. Oke ya. Ini kita klik kanan. Kemudian kita klik di generate setup sheet. Generate setup sheet. Pastikan lokasi penyimpanannya ya. Harus dicek lagi, jangan sampai salah. Ya. NC code. Kemudian oke, setelah lokasinya tepat, kita tunggu sampai dia muncul. Ingat pada saat membuat list tool juga ya, view dari gambarnya juga harus jangan sampai salah juga ya. Ini kan berarti untuk prosesnya proses simulasi CAM bagian atas. Kita coba cek di dokumen desktop ya, di kontrol numerik TI 2020 MC codes 1012. Apakah sudah? Nah, di sini kan ada nih KN simulasi KN ya 12. Kita klik. Oh, ternyata dia udah muncul. Agak lama tadi. Agak lama. Itu yang satu ini bisa kita close. Lihat nih. Ya, pastikan view-nya tadi udah benar ya. Ini untuk proses yang atas. Ya, satu tools ya untuk mengakomodir satu kali proses. Oke. Kemudian kita cek di sini. Ini kita rename ya. Latihan KN1 di sini untuk 3D milling. 3D milling. Ini kita rename. Bentar. Oke. Nah, kemudian kita akan memproses yang satu lagi yang finishing. Klik kanan di sini lalu klik di make default folder. Ya, coba kita klik orientationnya. Kita nggak berubah, berarti kita harus menggunakan ini lagi nih ya, view atau view alternatif. Kita atur view-nya. Nah, baru klik oke. Ya, ini ya, ini oke. Ini view-nya, pastikan dulu view-nya seperti ini, baru kita buat klik kanan generate setup sheet ya. Pastikan lokasi filenya jangan sampai salah ya. Pastikan open. Kita tunggu. Iya, sekarang sudah
terbentuk ya. Ya, view-nya udah benar, prosesnya juga udah. Oke, kita close, lalu klik di cek lagi di sini. Nah, di sini kan ada nih latihan KN12 ya, ini kita rename. Ditambahkan di sini finishing. Jadi kan memang ada dua proses. Bentar. Ya. Yang satu yang bagian atas untuk 3D milling, yang duanya untuk finishing ya, bagian bawah. Kemudian, ya. Dengan kondisi ini masih kondisinya masih aktif, kita coba buat NC code dulu untuk job finishing. Klik kanan. Klik post process all. Ya, tunggu prosesnya. Oke, lihat, pastikan ya 3 hal yang harus kita cek: post processor, output folder, dan program name sebelum kita klik post. Untuk proses milling, pastikan post prosesornya adalah Fanuc, kemudian output foldernya kita cek lokasinya benar-benar ya, jangan sampai salah ya di sini. Oke. Kemudian ini program name-nya kan untuk pertemuan ke-12 ini 1012, lalu klik post. Nah, di sini karena ini kan tadi untuk proses finishing ya, berarti ini kita tambahkan di sini strip simulasi cam KN12 sekarang. Simulasi cam KN12 ya, karena pertemuan 12. Strip ini kan finishing ya. Finishing. Lalu klik save. Kita tunggu sampai NC code-nya muncul. Iya, ini NC code untuk proses finishing. Oke, kita close. Kemudian kita aktifkan di sini, di klik kanan di job 3D milling, pilih di make default folder. Coba klik isometric tools-nya, ternyata nggak bisa aktif otomatis. Kita atur lagi view-nya seperti ini ya. Oke. Ya, walaupun agak makan waktu sedikit nggak apa-apa. Penting hasilnya bagus. Klik. Oke. Ya. Ini. Kemudian baru kita klik kanan di job 3D milling, lalu klik post process all. Ya. Lihat di sini Fanuc, lalu output foldernya kita pastikan benar ya, dia ada di sini. Ya, oke. Kemudian program name-nya masih 1012, lalu klik post. Nah, di sini ya, lihat. Kan tadi udah kita buat untuk proses finishing, sekarang kita lengkapi nama filenya 1012 simulasi cam KN12, lalu strip. Ini kan 3D milling. 3D milling. Oke, kita save. Ya, jadi kita benar-benar pastikan pada saat membuat list tool maupun NC code ini benar-benar kita pastikan, jangan sampai ada yang salah. Ya. Karena ini akan mempengaruhi ke proses pada saat kita mengekspor ke mesin. Oke, kalau udah ya, berarti prosesnya udah hampir lengkap. Sekarang tinggal langkah terakhir adalah, karena ini merupakan tugas ya, maka mahasiswa harus menyimpannya dalam satu folder ya, buat folder baru. Di sini ketik namanya KN 12, lalu strip nama mahasiswa, lalu strip name, enter. Setelah folder ini dibuat, kemudian file-file yang kita buat tadi ya, baik list tool maupun NC code, kemudian juga file simulasinya kita simpan di sana. Ini kan untuk pertemuan ke-12 ini ya, 1. Kemudian ini juga untuk list toolnya ini. Oke. Kalau udah kita
klik kanan, lalu kita copy, ya, kemudian kita, ya, di sini kita paste di sini, paste, oke, kemudian baru kita copy juga untuk file latihannya. File latihannya kan ini latihan KN 12 ya. Ini kita copy, masukkan ke sini, kemudian paste. Ya, jadi filenya lengkap ya, ada file simulasinya ya, file part untuk simulasi, kemudian list tool dan NC code. Kemudian setelah selesai, ini jangan lupa di zip ya, folder ini di zip, ya, bisa menggunakan WinRAR ataupun juga WinZip ya. Kita klik di sini. Nah, file zip inilah nanti yang dikirimkan ke bagian tugas ya, yang ada di Google Classroom untuk setiap pertemuan. Karena ini pertemuan ke-12, berarti kirim di di tugas mahasiswa untuk pertemuan ke-12 di Google Classroom. Oke ya, sampai sini. Berarti pelajaran kita untuk pertemuan ke-12 ini selesai sampai di sini. Ya, jadi setelah mempelajari video ini, nanti mahasiswa buat tugasnya ya sesuai dengan yang saya perintahkan di video tutorial ini, dan nanti kumpulkan tugasnya dikirim melalui Google Classroom di pertemuan ke-12. Ya, demikian pertemuan kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.